Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handrio Adi Pradana dan bersama saya sudah ada Bapak Agus Harjito. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat jurusan manajemen FP UII. Pada beberapa waktu lalu Pak, kita dan tim di PPM jurusan manajemen sudah melakukan mengunjungi UKM yang potensial di Desa Caturharjo, Bantul, Yogyakarta Pak. Lah kali ini dengan mengusung ini sudah ada produk UKM dari Desa Caturharjo Pak. Ini dari Pak Baridal dan istrinya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, mengulas bagaimana kelebihan, terus kemudian tas rajut ini ya. Pak, tas rajut Pak, ngoten. Lah ini yang menarik Pak, omsetnya ini sebenarnya cukup menggiurkan Pak. Infonya dari Bu Baridal kemarin pas kita interview itu 2 minggu itu bisa dapat 5 juta rupiah Pak. 5 juta rupiah. Berarti kalau kira-kira 1 bulan nu berarti 4 kali 5. Seminggu 5 juta. Seminggu 2 minggu Pak. 2 minggu 5 juta. 1 bulan 10 juta. Omsetnya. Sepertinya kalau yang ini, yang tas ngoten, yang tas seperti ini ada lapisan furingnya. Lah ini wonten lapisan furingnya Pak. Ini ibu-ibu. Ini ada lapisan furingnya. Ini Bapak Ibu mungkin bisa melihat juga ini. Ibu-ibu cocok banget ini. Kalau dari variasi produk ini Pak, yang dari tas rajut dari Pak Baridal dan istri, jenengan kalau mengidentifikasi atau menganalisis kelebihannya pripun Pak Agus Harjito? Yang bisa ya saya kira yang pertama tadi lah ya. Jadi dibanding dengan kulit ya, ini mestinya ini lebih murah. Betul. Meskipun tampilannya tidak kalah. Iya. Artinya variasi tampilan lebih murah ya. Lebih murah ya. Kemudian yang kedua, menurut informasi tadi ini kan penjualannya sudah ya zaman sekarang sudah pakai Facebook misalnya kan. Facebook kan gitu. Tidak hanya langsung ya, langsung, dan ternyata juga dibeli oleh pedagang. Dia barangkali mungkin tidak usah kemana-mana, dia pedagang datang ngambil, dia mengumpulkan dari tetangga-tangga. Ini kan berarti kan menggiatkan ekonomi desa sana, atau mungkin paling nggak lingkungan sana. Kemudian juga yang jelas bahwa tas rajut ini apa ya tadi, bersifat substitusi dari tas kulit. Jadi barangkali kalau tas kulit kan kalau kemarin saya lihat aja sampai 250 juta. Ini kan 250 sudah besar. Sudah cukup bagus gitu kan, sudah bagus ya. Yang terutama tadi desainnya tidak kalah dengan kulit. Kemudian harganya ini jauh lebih terjangkau oleh masyarakat, lebih murah gitu ya. Dan sebenarnya kalau bahan dasar nilon itu kan mau dibentuk apa saja juga fleksibel. Lebih fleksibel. Karena apa? Karena ya nilon kan sifatnya dia kayak benang, fleksibel. Dan juga dia saya kira tahan terhadap jamur tadi. Ya kalau misalnya kemarin ketika terjadi ini kan berkurang ya penjualannya. Kan masih tidak jamuran gitu kan. Coba kita lanjutkan Pak Terus kemudian yang berikutnya, nah ini yang karena kita mereview di sini video ini, sehingga ya harus berimbang penjelasan antara hal-hal yang bagus-bagus dan hal-hal yang mungkin tidak jelek tapi perlu ditingkatkan dari UKM tas rajut Pak Baridal ini Pak. Yang pertama menikah Pak, dari informasi video promosi kemarin itu jaringan pemasaran tas rajut ini kebanyakan di tempat-tempat wisata. Lah terus kemudian setelah masa pandemi ya, tempat wisata harus tutup. Ini sangat terdampak sekali Pak. Ngoten. Ini mungkin nanti kita bisa diskusi terkait kira-kira yang bisa menjangkau luas meningkatkan jangkauan pemasaran tuh seperti apa saja. Terus kemudian dari variasi produk Pak, kalau kita lihat kan ini kan semua barang-barang ini barang-barang dompet, terus yang untuk menyimpan sesuatu tinggal nanti ini sepertinya dari tipenya itu
ada yang kecil, ada yang sedikit besar, ada yang besar banget, ngoten. Lah ini mungkin nanti variasi produk itu loh, yang diperbanyak tuh bisa. Dan yang penting Pak tadi kita sempat disinggung di awal, merek, merek, merek. Dan di samping itu juga kayaknya apa ya, tampilannya masih polos ya. Jadi ini kan polos ya. Artinya polos itu warnanya polos biru semua. Kemudian ini juga coklat semua gitu kan. Jadi ya sudah bagus, tapi barangkali kalau divariasi mungkin lingkarannya tengah berwarna gitu, bisa juga berwarna kayak pelangi kan juga termasuk bisa meningkatkan ketertarikan masyarakat calon pembeli. Saya jadi ingat Pak Agus, jadi berdasarkan riset yang sederhana ya, yang saya detailnya kurang begitu paham, tapi antara perempuan dan laki-laki itu perempuan tuh lebih sensitif terhadap warna Pak Agus. Jadi kalau memang ini segmen pasarnya adalah ibu-ibu muda ngoten, ibu-ibu atau ya ibu rumah tangga, ini bagus kalau dibuat variasi warna Pak Agus Harjito. Jadi ini kan masih satu warna nggih. Masih satu warna, kalau merah marun, kalau biru ini biru juga polos biru polos nggih. Iya. Nggih. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian solusinya Pak Agus Harjito. Tadi kita sudah secara singkat mengulas mengenai kelebihan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan ya dari UKM ini. Nah, yang pertama Pak Agus Harjito, mungkin kita bisa tadi ya, ketika setelah pandemi di tempat-tempat wisata terus kemudian terdampak nggak bisa ini, bahkan infonya itu Pak Baridal banyak tas-tas rajut ini numpuk di gudang di rumahnya gitu, jadi ya, nggak keluar itu stoknya gitu. Lah kita bisa memperbanyak saluran pemasaran online Pak. Apalagi zaman sekarang kan banyak marketplace. Betul. Jadi silakan ditawarkan ya kepada Shopee, Shopee, Tokopedia, banyak platform yang lain. Tapi paling enggak memperbanyak saluran akan meningkatkan penjualan. Ya, terus kalau yang kedua pripun Pak Agus? Yang kedua ya tadi, karena ini polos dan sekarang produknya hanya tas dan barangkali apa yang lain, mungkin gantungan kunci ya, gantungan kunci, mungkin ada sepatu yang bentuknya dari ini rajut ya, kemudian boneka dan lain-lain, mainan anak juga banyak. Aksesoris interior dinding di rumah juga saged Pak nggih. Saya kira itu lebih baik karena karena akan meningkatkan penjualan dan masyarakat lebih tertarik. Kalau pembeli lebih tertarik karena macamnya banyak. Ya. Betul. Terus kemudian kalau sudah macamnya banyak, produksinya juga bisa memenuhi ini kapasitas, bisa berpeluang ekspor loh Pak sebenarnya nggih. Iya, itu. Wah, kalau ekspor kemungkinan ini omsetnya akan jauh lebih besar lagi, nggih. Yang terakhir Pak, yang terakhir mengenai merek Pak Agus Harjito. Mengenai merek ini. Ini memang merek ini katakanlah sebagai suatu simbol tanda ya, tanda kepemilikan. Kalau ini dikasih merek itu akan lebih meyakinkan masyarakat bahwa bukan Pak Baridal ini mereknya Pak bagus ya. Yang sederhana saja lah. Sekarang kan jual ke pedagang dikasih merek oleh pedagang lain. Ya ini kan yang untung mereka. Sekarang bagaimana kalau Pak Baridal ngasih merek itu yang bahkan ada pebisnis yang khusus memang pada menggarap desain merek Pak nggih. Menjual yang dijual nggak semata-mata barangnya mungkin bisa apa saja Pak nggih. Tapi dengan kekuatan merek itu memang membuat produk itu lebih unik, terus kemudian lebih eksklusif Pak. Orang merasa ketika memakai produk ini mestinya sebenarnya mungkin esensinya biasa saja, tapi dengan merek itu status sosialnya mungkin jadi naik, menjadi lebih pede. Nah ini penting ini. Saya kira itu Pak ya, bisa kita sampaikan. Iya, ini kita sharing-sharing saja. Semoga dengan yang kami ya, saya dan Pak Agus Harjito sampaikan di sini bisa memberikan inspirasi, memberikan inspirasi untuk terkhusus pada pelaku bisnis Pak Baridal kerajinan tas rajut untuk semakin meningkatkan potensi pengembangan produknya, sehingga pemasarannya naik Pak nggih, dan omsetnya naik, terus kemudian ya ujung-ujungnya kembali kepada kesejahteraan warga. Amin. Kurang lebihnya cukup nggih Pak Agus nggih, kita pamit. Mari kita kasih salam Pak ke para pemirsa Bapak Ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.